Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Bapak Ibu sedaya jamaah sholat Isya Masjid Al-Mukarramah ingkang kawula hormati, sepindah monggo tansah kita muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ingkang wonten dalu menika sampun menika kita pinten-pinten kenikmatan. Setelah setunggalipun nggih menika nikmat iman Islam, nikmat saged nindakaken salah setunggaling kewajiban. Nggih menika kewajiban sholat Isya. Alhamdulillah katindakaken kanthi berjamaah. Mugi ibadah ingkang sampun kita tindakaken menika pikantuk ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah wonten dalu menika kita saged nglajengaken kaosan rutin, kajian rutin ya, setiap hari Selasa malam Rabu yang insyaallah nggih menika sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat ugi salam tunjuk dumateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dumateng para keluarga sahabat tabi'in, tabi'in subhanallah dumateng umatipun. Nabi kanthi shalawat menika benjang wonten yaumil akhir kita sedaya pikantuk syafaatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahimakumullah, kita lajengaken pembahasan tentang buku tadabbur bacaan sholat. Kita sampun mempelajari doa iftitah nggih. Doa iftitah menika menawi mboten salah ada 3 pertemuan nggih, 3 doa ingkang sampun kita pelajari sareng-sareng. Lajeng wonten dalu menika kita masuk pada pembahasan baru nggih menika isti'adzah. Napa? Isti'adzah. Napa Pak isti'adzah? Isti'adzah niku bahasa nenek kita niku ta'awud. Nah, ta'awud ya, isti'adzah ataupun ta'awud. Isti'adzah itu artinya memohon perlindungan. Menika nggih, memohon apa Pak? Perlindungan. Bapak Ibu rahimakumullah. Kita selaku manusia ya, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kewajiban, dan salah satu kewajiban kita adalah mengerjakan sholat. Lah, bilih tiyang ingkang nindakaken kewajiban-kewajiban taat nggih dumateng Allah Subhanahu wa taala nika gangguanipun begitu berat. Nggih. Gangguanipun, ujanipun begitu berat. Dan itu pasti. Ingkang namine setan niku wong niku sampun bersumpah kok nggih. Bahwa setan itu sudah bersumpah ya, akan menghalangi manusia ya dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus ngeten, setan niku menawi saged kajenge manungsa niku mboten salat. Ini targete setan niku. Targete setan niku napa? Kajenge manungsa niku mboten salat. Seumpami kok mboten mempan, digodho gen ora salat ya suduna ang sabilillah kan gitu ya. Setan itu menghalang-halangi dari jalan Allah, dari mengingat Allah dan dari sholat. Wonten surat Al-Maidah, Al-Maidah ayat 90 napa 91 menika yang menjelaskan tentang keharaman khamr dan judi menika. Ada sambungan ayatnya itu bahwa setan itu ya menghalangi manusia dari mengingat Allah dan dari sholat. Dados menawi saged setan niku menghalangi manusia, nggodha manusia kajenge mboten sholat. Salajengipun menawi kok mboten mempan, ngoten nggih. Kok tetep
nindakaken sholat, maka setan menghalangi fisiknya sholat. Saking Allahu Akbar, saking niat ya, niat Allahu Akbar ngantos salam, gerakannya gerakan sholat, ning pikirannya mboten pundi-pundi. Nah niku. Jadi secara fisik kelihatannya sholat, tapi secara ruh, ya, jadi jasadnya sholat, ruhnya ten pundi gentayangan ini. Lah, terus setan ngeten niku, menawi saged kajeng mboten sholat, menawi mboten saged menawi sholat tadi, ya cara setan wis kadung kalah seumpami waduh lah kok sholat, lah saiki ganti jurus. Jurusnya apa? Was-was dia tadi. Ya, saya kurang ajar. Setan kurang ajar ya, gugur gitu. Terus akhirnya secara fisiknya kelihatannya sholat. Ya, tapi hati dan pikirannya gini was-was setan. Maka disitulah disitulah kemudian kan kemarin kita sempat membahas ya, wonten salah setunggaling sahabat Utsman bin Abi As, beliau niku nate ngudoroso kalian Kanjeng Nabi, wahai Rasulullah, inna syaitana qad hala baini wa baina sholati. So setan ki nggodha kula nalika kula nindakaken salat. Nggih. Wa qiraati, dan juga nggodha salat, nggodha bacaane. Akhirnya macane nggih lali-lali, salah-salah. Is mau sing tak waca ki ayat pira, kek nyambungi pundi, nyambungi kok pundi-pundi kan gitu ya. Sing diwaos surat napa? Sing nyambung-nyambung ngeten iki, nyasar-nyasar. Nah, itu maka kemudian yalbisuha alaiya. Saya itu sholat itu diganggu setan. Ngantos kok mboten ngertos iki lali, ngantos kula lali iki rakaate pun pinten. Kayak niki sing wau tak waos ki napa? Nggih. Akhirnya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzaka syaitan, itulah syaitan. Ya. Yuqalu lahu khanzab, yang disebut dengan setan khanzab. Fa idza ahsastahu fata'awud billah. Kalau kamu digoda oleh setan, maka ta'awud, napa ta'awud? Mohonlah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, terkait dengan isti'adzah utawi ta'awud ya, dalam sholat ya, ini kan pembahasan ini tentang tadabbur sholat. Nah, secara umum ta'awud niku mboten namung pas sholat. Ya menawi kita sedaya ningali wonten surat An-Nahl ayat 98, Allah Subhanahu wa taala ngendika, fa idza qara'tal qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Apabila kalian hendak membaca Al-Qur'an, maka ya berlindunglah kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Sehingga napa? Sehingga keren sholat niku kan nggih, yang namanya sholat itu kan juga membaca, nggih, membaca ayat, membaca Al-Qur'an. Maka di situ juga diperintahkan ya untuk membaca ta'awud. Kapan membaca ta'awud dalam sholat? Yaitu ba'da iftitah, setelah membaca doa iftitah. Jadi secara urutan takbiratul ihram, setelah takbiratul ihram membaca doa iftitah, Allahumma ba'id baini, Allahu akbar kabira, lan sanesipun wajhatu wajhiya, lajeng maos ta'awud. Nggih. Lah membaca ta'awud ini hukumnya adalah sunnah. Nggih. Para ulama berbeda pendapat terkait dengan hukum ta'awud dalam sholat. Enten ingkang ngendika ta'awud niku hukumnya wajib. Nggih, berdasarkan surat An-Nahl ayat 98 niku mau. Nggih, fa idza qara'tal Qur'an fasta'id niku kan kalimat perintah, maka napa? Berlindunglah, berarti itu kan kalimat perintah. Nek perintah itu berarti
wajib. Sanjane nggih ngeten niku. Enten penjelasan ta'awud niku hukume wajib. Enten mulai ingkang ngendika ta'awud menika hukume namung sunnah, dianjurkan. Nggih, supados napa? Nggih supados nalika nindakaken salat menika ya kita dilindungi dari napa? Godaan-godaan setan niku wau. Nggih. Lah enten meleh ngendika ta'awud niku hukume malah makruh. Nggih, niki salah setunggaling pendapat saking mazhab Maliki malah istiftah mawon makruh. Nggih. Dalam mazhab Maliki itu setelah takbiratul ihram yang dibaca adalah Al-Fatihah. Al-Fatihah mawon niku langsung alhamdulillah. Nggih. Terus dalam mazhab Maliki disebutkan doa istiftah makruh, ta'awud makruh, bismillah juga makruh. Nggih. Nah terus pripun? Terus setelah takbiratul ihram maos napa? Alhamdulillahirabbil alamin. Nah itu para ulama berbeda pendapat ngeten niku. Nggih, terus niku terkait hukum ta'awud nggih. Menurut jumhur mayoritas ulama bahwa membaca ta'awud menika hukume sunnah. Hikmahnya napa? Hikmah dari kita membaca ta'awud gini ku wau nggih. Bahwa kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ya agar dijauhkan dari godaan setan. Ya karena tadi setan niku senengane nggih ganggu. Menawi saged mboten salat, menawi salat pikirannya diganggu. Sehingga kalau sudah pikirannya diganggu nggih kesupen jumlah rakaat pun pinten sing diwaos niku napa niku akhirnya tadi. Nah, maka ta'awud itu. Salajengipun terkait dengan ta'awud dibaca sir. Napa dibaca sir niku napa, Pak? Dibaca pelan. Ya. Isti'adzah ta'awud menika dibaca pelan. Ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Salajengipun kapan ta'awud itu dibaca? Nggih. Isti'adzah utawi ta'awud menika diwaos ya setelah membaca doa iftitah saderenge mau surat Al-Fatihah. Ngoten nggih, dibaca pelan nggih, tidak dikeraskan. Lah kemudian para ulama berbeda pendapat. Niku mau ta'awud niku namung rakaat pertama mawon napa setiap rakaat? Ngoten nggih. Nah, terus kan di setiap rakaat kan kita baca surat Al-Fatihah. Lah baca ta'awud isti'adzah menika niku namung rakaat pertama mawon napa setiap rakaat membaca ta'awud. Nah, para ulama ugi berbeda pendapat. Ya, ada yang mengatakan ya cukup diucapkan pada rakaat pertama saja. Ya, cukup dibaca pada rakaat pertama saja. Ada juga yang mengatakan pada setiap rakaat. Karena setiap rakaat itu mesti baca surat Al-Fatihah berdasarkan keumuman ayat surat An-Nahl ayat 98 itu tadi, apabila membaca Al-Qur'an maka berta'awud. Nah, terus setiap rakaat kan mau Al-Qur'an, surat Al-Fatihah ini. Terus kata ulama, para ulama ya maka dibaca napa? Pada setiap rakaat. Wa a'lam bishawab. Menika monggo mboten napa-napa nggih, mau mengambil pendapat yang mana. Wong itu semuanya adalah napa? Sunnah. Ya. Semuanya adalah sunnah. Salajengipun Bapak Ibu rahimakumullah. Adapun beberapa bacaan nggih, bacaan ta'awud menika ingkang umume ingkang sampun kita hafal menika napa Pak? Bacaan ta'awud niku pripun? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Niku nggih, umume ngeten niku. Tapi ternyata ada lafaz-lafaz yang lain ya selain yang sudah kita hafal niku. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, yang artinya aku memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala minasyaiton, dari syaitan.
menawi Ibnu Katsir menika nyebutaken setan niku nek cara arti niku ba'uda. Setan itu secara bahasa artinya adalah jauh. Ya, jauh dari kebaikan. Ya. Maka dan ternyata setan ini bukan hanya dari kalangan jin. Nggih. Anggapane awake dhewe sing jenenge setan niku oh ning setan itu. Rupane bukan itu ternyata. Ya. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW berpesan kepada sahabat Abu Dzar, ya Abu Dzar, ta'awud billahi min syayatinil insi wal jinni. Wahai Abu Dzar, mohonlah perlindungan kepada Allah dari setan manusia dan setan jin. Lajeng sahabat Abu Dzar tanglet, wahai Rasulullah, apa enten toh setan manusia niku? Ya. Kata Rasulullah, ya ada. Ya. Apakah ada setan manusia? Ya ada. Artinya setan itu adalah lebih kepada sifat. Ya. Karena ya sifat buruk, sifat jelek, sifat jauh dari kebaikan. Ya. Bahkan Ibnu Katsir niku nate dalam menafsirkan menjelaskan kalimat isti'adzah, ya makna isti'adzah niku menukil satu kisah nalika sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an, sahabat Umar bin Khattab menawi kula mboten kesupen nate naik kendaraan, naik unta. Lah untane niku galak. Nggih. Ngantos-ngantos sahabat Umar menika ngono, walah setan gitu. Ya. Sampai sahabat Umar bin Khattab itu mengatakan mergo ontone niku galak ngeten niku. Dipok-pok niku malah tambah balak ngeten niku. Walah setan niku. Amula nggih asring kita mireng niku nek enten bocah kok nakal dasar bocah. Nah niku sayatinil insi niku nggih maksud itu. Ya, artinya memang jauh dari kebaikan. Maka yang namanya setan itu tadi secara bahasa adalah jauh, ya ba'uda, jauh. Maksudnya adalah jauh dari kebaikan. Dan itu ya tadi ya, bisa dari kalangan jin, juga bisa dari kalangan ya manusia. Nah, aku memohon perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Ar-rajim itu ya terkutuk ya. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu rahimakumullah, lafaz yang kedua ya yang menunjukkan lafaz ta'awud nggih. A'udzu billahis samiil alimi minasyaitonir rajim. Nggih. A'udzu billahis samiil alimi, aku memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, As-Sami yang maha mendengar, Al-Alim yang maha mengetahui, minasyaitonir rajim, dari godaan setan yang terkutuk. Nah, terus niki enten tambahan As-Sami Al-Alim. Nah, sing wau yang pertama kan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillah ya, aku berlindung kepada Allah. Lah niki ditambah As-Sami Al-Alim. A'udzubillahis samiil alimi, aku memohon perlindungan kepada Allah yang maha mendengar dan maha mengetahui dari godaan setan yang terkutuk. Itu juga bisa. Nah, lajeng ngenten malih Bapak Ibu rahimakumullah, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ditambah min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Nah, ini kados doa iftitah ingkang nate kita pelajari sareng-sareng.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan yang terkutuk, wa hamzihi, ya, yakni dari gangguannya, wa nafkhihi, dari kesombongannya, wa nafthihi, dan dari syair-syairnya. Nah, itu juga termasuk kalimat isti'adah, ya, kalimat ta'awudz. Terus hampir sama dengan kalimat yang pertama tadi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, cuma ditambahi min wa hamzihi dari gangguannya, wa nafkhihi dari kesombongannya, wa nafthihi dan juga dari syair-syairnya. Ya, setan itu melantunkan syair-syair. Nah, termasuk penjelasan para ulama itu termasuk syair-syair setan itu adalah lagu-lagu. Ya, ada yang menjelaskan termasuk syair-syair setan itu adalah lagu-lagu yang isinya ya kurang baik. Ya, lagu-lagu yang isinya kurang baik. Salajengipun Bapak Ibu rahimakumullah, ada juga kalimat ta'awudz yang berbunyi a'udzubillahi samiil alimi minasyaitonirrajim innahu huwas samiul alim. Hampir sama. Jadi kalimat-kalimatnya ya hampir sama semuanya. Ya a'udzubillah. Tinggal tadi ditambahi as-sami al-alim. Ya. Nah, terus menika kalimat-kalimat ta'awudz. Terus jenengan saged ngamalaken ingkang pundi? Wis umume sing ngapale awake dhewe saka cilik nggih. Ayo maca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim ngeten to. Sekadung ngapal dek cilik ngantos namun sepuh ngeten niki nggih sing diapal nggih niku. Lah ini menunjukkan mbok bilih mengke panjenengan kok mireng sanes kok ta'awudze beda nggih. Nah, berarti kan ada lafaz yang lain. Nggih. A'udzubillahi samiil alimi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lah menika kalimat ta'awudz. Nah itu isti'adzah dibaca sir. Nah, terus sir itu tadi napa? Pelan nggih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ugi para sahabat menika ya tidak mengeraskan bacaan ta'awudz nggih. Mboten mengeraskan bacaan isti'adzah. Sehingga jika hal ini dilakukan ya nanti menyelisihi engkang sampun dicontohkan kalian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menika menawi dalam salat. Adapun di luar salat ya ta'awudz dikeraskan tidak apa-apa. Gitu. Menawi ajeng maos Al-Qur'an menika saged ya dibaca dengan keras. Ya. Jadi intinya ngeten Bapak Ibu rahimakumullah, hikmah kita diperintahkan untuk membaca ta'awudz ya menawi Syekh Wahbah Zuhaili ya pengarang kitab yang kita pelajari bersama menika yang fikih ya. Beliau menyebutkan ngeten isti'adzah utawi ta'awudz menika dianjurkan dibaca ya, ketika hendak membaca Al-Quran dan juga di awal sholat itu dianjurkan. Hikmahnya apa? Hikmahnya adalah tadi agar ya setiap bacaan yang kita, ayat yang kita baca atau sholat yang kita kerjakan ini ya kita memohon perlindungan agar tidak diganggu oleh syaitan. Lah Bapak Ibu rahimakumullah, menawi wonten mriki nggih buku tadabbur tadi ya disebutkan kita ini tidak bisa napa ngene cara kekuatan niku awake dhewe niku mboten saged melawan itu tadi nggih napa melawan dari jurus-jurusnya setan niku mboten saged. Wong awake dhewe ora weruh setan kok nggih. Secara zat saja kita sudah beda. Setan bisa lihat kita tidak bisa lihat setan. Ini secara
Yes, alam gaib niku. Mula nek enten kok ning setan niku. Nah, itu juga perlu dipertanyakan juga. Ya, wa alam enten sing ngendika indigo. Enten sing ngendika wong pinter gitu kan. Yang pada hakikatnya setan ataupun jin, alam jin itu ya itu gaib, tidak nampak ya. Nah, kecuali mungkin memang sebagian ada yang setan itu memang bisa menampakkan diri, tapi itu ya jarang ya, jarang. Lah, secara zat saja kita sudah kalah, maka cara kita untuk melawan setan adalah tidak lain ya, kita maksudnya setan dari alam jin loh niki nggih. Setan dari bangsa jin itu kita tidak bisa melawan kecuali dengan kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah nek nglawan rupa manusa sih karuan. Nah Ibnu Katsir jelasin ngeten. Nek nglawan setan manusa niku rada-rada gampang. Angger kei dhuwit ngono iki setane ya wis mental. Ini kok nggih. Ngeten nggih. Itu betul. Karena nek setan rupa jin niku mboten nerima suap. Nek setan rupa jin niku mboten nerima suap. Nggih. Benten kalian setan rupa manusa. Ana sing ganggu iki wong kok senengane ganggu wae. Jenengan sukani sing abang-abang napa biru-biru ngeten niku. Pun mental kiambak niku. Wis balik kanan bubar jalan niku setannya. Nggih. Lah, sehingga tadi kita ini lebih berat ya menghadapi setan dari kalangan jin. Ini kita tidak bisa kecuali dengan tadi memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Taimiyah rahimahullah beliau memberikan satu gambaran ngeten. Ya. Jika ada serigala ya, serigala pemakan domba yang sedang menyala, maksudnya lagi juguk ngeten niku, enten serigala juguk ngeten niku, maka janganlah kamu sibuk mengusir dan melawannya. Serigala juguk kok dilawan yo malah dicopot ngeten nggih. Malah dikejar. Maka bagaimana cara menghadapi serigala yang sedang menggonggong galak kados ngeten niku ya. Maka caranya adalah hendaknya kamu memanggil si penggembala kambing ya. Lalu meminta bantuannya untuk mengusir. Nah, mbok pilih penggembala kambing itu duwe jurus kiambak nggih. Wong kulino nggih, kulino menghadapi binatang-binatang buas mbok pilih karena dia sering angon gitu kan nggih, sering menggembala, kemudian banyak hewan-hewan yang mengganggu, mbok pilih penggembala menika pun kulino akhirnya ngerti kelemahan hewan-hewan buas tadi. Maka kalau ada hewan buas, kita melihat hewan buas ya jangan diserang, jangan dilawan. Nek dilawan malah nyokot kan gitu. Maka bagaimana caranya? Panggil si penggembala kambing. Ya, niscaya anjing tersebut akan lari. Dan si penggembala kambing tersebut telah membantumu ya untuk mengusirnya. Sami niku sebuah analogi, itu sebuah gambaran. Awake dhewe niki mboten saged nglawan sing jenenge niku mau setan saking bangsa jin niku. Lah maka bagaimana cara melawannya? Ya kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih, carane niku nggih. Arep nglawan piye kan ya? Wong rupane nggih mboten ngertos, wujude nggih kados pundi mboten ngertos. Ya wae njing kula di WA. Ustaz, bagaimana cara melawan? Ini di rumah itu uangnya sering hilang, diambil jin gitu. Nggih, senten iki WA-ne wae njing niku. Nggih. Katane di rumahnya itu ya. Nggih. Mau antar duitnya sih ning Al-Qur'an. Nggih, antar sing ngaten nggih terus di WA gimana ini caranya ya uangnya itu sering hilang karena diambil jin bilangnya gitu. Nah, kalau nggih
sependek pengetahuan saya, nggih, coba dibacakan surat Al-Baqarah di rumahnya. Ya, karena disebutkan dalam fadilah utawi keutamaan surat Al-Baqarah menika, Rasulullah SAW ngendika ngeten, jangan engkau jadikan rumahmu seperti kuburan. Okay. Kemudian bacakanlah ya surat Al-Baqarah. Sesungguhnya ya rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah ya, setan itu lari terbirit-birit. Itu hadisnya sahih. Nah niku terus salah satu amalannya ngeten niku. Ya di samping ada mungkin perlindungan yang lain, termasuk zikir pagi dan sore, termasuk isti'adzah tadi. Ya termasuk isti'adzah niku napa, Pak? Surat ingkang kita hafal, kul a'udzu niku kan berarti napa? Ta'awud. Ngoten nggih? A'udzu niku napa? Kalimatan kul, katakanlah Muhammad kul a'udzu birabbin nas. Katakanlah aku berlindung ya kepada Robnya manusia. Maksudnya sinten? Allah Subhanahu wa taala. Itu juga makanya kan dalam zikir pagi dan sore itu disunahkan itu ya membaca kul tadi ya. Ba'da subuh zikir pagi termasuk zikir sore. Nah, itu perlindungan ya dari ya kejahatan makhluk. Kejahatan makhluk niku sinten mawon? Ya sing jenenge makhluk jin ya iya, ya sing jenenge makhluk manusia ya iya. Atau juga makhluk termasuk binatang-binatang yang lain ya, yang mereka hendak napa? Memberikan madharat. Ya, mereka hendak ya menyerang atau ingin berbuat jahat. Nah, itu termasuk disunahkan seperti itu. Ya. Maka tadi karena kita ini tidak bisa melawan mereka, maka kita hanya bisa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Analoginya seperti itu. Kados niku sing digambarke kalian Ibnu Taimiyah rahimahullah. Bapak Ibu rahimakumullah, ya, terus adapun beberapa manfaat membaca isti'adzah adalah bilih ingkang sepindah Al-Qur'an menika merupakan sumber ilmu. Al-Qur'an menika merupakan sumber ilmu. Menawi Rasulullah SAW gambaraken ilmu niku kados dene toya. Ilmu itu ibarat air. Air menika sumber kehidupan. Orang itu kalau tidak ada air, waduh, bumi itu kalau tidak ada air, gersang, mati semuanya. Ya, sehingga air itu merupakan sumber kehidupan. Sami, ilmu nggak sumber kehidupan. Ya, kalau air itu sumber kehidupan untuk fisik, maka ilmu Al-Quran itu sumber kehidupan untuk hati kita. Liwang niku nek mboten nate mempelajari Al-Quran, tiang menika mboten nate mempelajari ilmu. Hatinya mati. Meskipun secara fisik gagah, sehat, bergas, ananging amargi atine menika mboten purun mempelajari Al-Qur'an, mboten purun maos Al-Qur'an, mboten purun mempelajari ilmu, maka hatinya mati. Nggih. Wujude enten ning mati kados nopo? Zombie, mayat hidup, kasus mayat hidup, wujudnya enten urip ning antine mati. Nah, terus Al-Quran itu adalah sumber petunjuk, ilmu, kebaikan, ya, sebagaimana air merupakan sumber kehidupan. Sementara setan, ya, setan itu dari api. Nah, niki api niku kalah kali napa? Air. Dan itu. Api itu kalahnya dengan air. Maksudnya kalahnya api ini ya dengan air, dengan ilmu tadi. Ya. Maka dengan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala ini bisa memadamkan itu tadi. Api tadi ya dengan ilmu. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah,
Yang kedua, orang yang sedang sholat itu pada hakikatnya dia sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah, setan niku berupaya untuk menghalangi. Piye carane manusa niku kajenge mboten cedhak kali Gusti Allah. Dihalang-halangi ngeten niku. Nah, maka dengan ya membaca ta'awudz tadi ya, dengan memperdengarkan bacaan ta'awudz tadi ya, ini bisa menghilangkan gangguan-gangguan dari setan. Wa alam biswab. Menika Bapak Ibu rahimakumullah, terus terkait dengan isti'adzah menika nggih hikmahnya ada. Nggih. Ini adalah tadi nek dalam salat itu berarti kita memohon perlindungan kepada Allah dari godaan setan, nggih, supaya setan itu tidak mengganggu ketika kita salat ya, was-was itu tadi. Ya. Ataupun kalau di luar salat berarti ketika baca Al-Qur'an supaya napa? Dalam baca Al-Qur'an niku mboten salah-salah. Hikmahnya seperti itu. Makaten dua bilih ingkang saged kaula aturaken. Cekap nggih? Ada menawi pun boten enten pertanyaan nggih kita. Oh. Nggih. Masalah setan. Horor. Oke. Misalnya menaruh uang di Al-Quran itu hukumnya gimana? Apa boleh atau enggak? Banyak yang terjadi. Karena itu orang itu biar aman. Biar aman. Kadang-kadang begitu. Asik. Malah nggih. Banyak yang terjadi itu Pak. Karena seperti tadi ada WA nggih. uangnya Iya. banyak di tempat saya juga jadi banyak. Ya, wa alam yang kita pelajari nek memang ada seperti itu ya diruqyah. Ya salah satu ruqyah itu dibacakan Al-Qur'an. Lah nek akhirnya kan nek ngeten iku nyuwun sewu nggih ngapunten, Pak. Al-Qur'an kados-kados jimat akhirnya. Sama halnya seperti saya juga pernah mendapatkan setan itu takut dengan daun bidara. Sebenarnya ngeten niku nggih. Jin niku takut kalian daun bidara. Akhirnya nopo? Dompetnya di sini daun bidara. Terus nggak enten artone jadi selipi daun bidara kenal dicikuk setan. Ya Allah. Ya itu bukan terkait dengan daun bidaranya ataupun dengan Al-Qur'annya ya. Terus ya ini yang mungkin perlu kita sampaikan dan akhirnya yang seperti itu nggih napa nggih. Dados kados jimat akhirnya ya memiliki nggih, yaitu baiknya ya, masa Al-Qur'an ora diwaca malah kanggo nyimpen duit. Ya ini kan ya gitu nggih. Ya terus bagaimana? Ya Al-Qur'annya dibaca. Ya Al-Qur'annya dibaca insya Allah dengan tadi diniatkan untuk memohon perlindungan itu insya Allah. Bukan untuk menyimpan gitu ya, tapi ya dibacakan. Nanti ada mungkin saya akan ya mbok pilih. Ternyata banyak yang melakukan alhamdulillah nggih aman ya. Yaitu biidznillah. Mungkin dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi caranya yang baik, yang benar ya dibaca Al-Qur'annya dibaca. Kemudian doanya diamalkan. Pernah Pak nggih? Ada tetangga niku nggih. Mas, aku ini sering kehilangan duit ya Mas. Lah pripun Pak? Apa anu ya? Santri-santri tak ajak ning omah ya, ngaji ya tenan. Wah, akhirnya santri-santri diajak ke rumah, maos Al-Qur'an sareng-sareng. Diniatkan untuk ruqyah itu menghilangkan gangguan. Alhamdulillah, sanjange setelah beberapa hari, pripun Pak? Alhamdulillah pun aman. Berarti dibacakan Al-Qur'an. Alhamdulillah pun aman sanjane. Ya itu mungkin diperbanyak zikir pagi dan sore kan itu ya. Perbanyak tadi membaca Al-Qur'an. Boleh mengatakan nggih. Menawi tadi kok nyatane yo ora ilang gitu ya, itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Itu niku. Nggih. Lagi. Yang pang-pang taruh itu kok Iya, nggih.
Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita dari kejahatan-kejahatan makhluk ngoten nggih. Cekap nggih Bapak Ibu nggih. Mbok pilih kata kelebatanipun kula nyuwun agung pangapunten. Astagfirullahaladzim. Monggo kita tutup kanthi wacan hamdalah lan doa kafatul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.